Ketua DPR Setia Novanto hingga kini masih mengelak dari tudingan pelanggaran etika yang dialamatkan kepadanya. Ia bahkan mengaku telah memaafkan Menteri ESDM Sudirman Said yang telah melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Setia Novanto dinilai tengah melakukan manuver dengan menggunakan logika terbalik. Hingga saat ini Ketua DPR RI Setia Novanto tetap menyatakan tidak bersalah atas dugaan kasus pelanggaran etika yang dituduhkan kepadanya. Ia juga menyatakan akan tetap mengikuti dan menghormati seluruh proses yang saat ini sedang berlangsung di MKD. Lebih dari itu, Setia Novanto mengaku telah memaafkan Sudirman Said yang telah melaporkannya ke MKD. Ia bahkan menggunakan kata khilaf untuk menggambarkan sikap Sudirman Said yang melaporkannya atas tudingan menjadi maklar dan mencatut nama Presiden dalam pembicaraan dengan PT Freeport Indonesia. Saya apapun untuk Pak Sudirman, mungkin dia ada hal-hal yang hilang itu apapun, setelah ini selesai itu saya akan kalau. Namun pernyataan Setia Novanto disayangkan oleh pengamat komunikasi politik Hamdi Muluk. Ia menilai Setia Novanto tengah melakukan manuver dengan menggunakan logika terbalik. Pak Setia Novanto jangan mengalihkan isu ke hal-hal seperti itu dong, ya. Seolah-olah dia paling benar sendiri kan, bahwa Sudirman Said salah. Kita juga tidak dalam membela Sudirman Said juga ataupun siapa saja gitu loh. Dalam kasus ini yang poin kita adalah tolong siapa-siapa aja yang disebut-sebut dalam transkrip rekaman itu dan mungkin juga orang-orang yang bisa juga terlibat di situ dibuka saja dalam sebuah persidangan di Majelis Kehormatan Dewan itu supaya ya publik kan juga tidak sebodoh yang dia duga. Publik juga bisa melihat track record orang sebelumnya gitu ya, membandingkan satu data dengan data yang lain begitu ya. Jadi menurut saya sekarang fokusnya hadapi saja persidangan di Majelis Kehormatan Dewan itu ya, dan itu dibuka dan Pak Setia Novanto harus bersedia untuk disidangkan itu ya, karena sekarang dia aktor utamanya begitu ya, bahwa nanti akan terbuka lagi aktor-aktor lain ya biarkan sidang bergulir nanti gitu. Bak bola panas, kasus yang menjerat Setia Novanto terus mengguyur masyarakat dengan menilai rekam jejak Setia Novanto selama ini. Sementara itu, proses persidangan di MKD baru akan dimulai Senin depan. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Kasus pencatutan nama Presiden yang dilakukan Ketua DPR Setia Novanto dinilai syarat pelanggaran pidana. Aparat penegak hukum termasuk kepolisian diminta proaktif untuk mengusut kasus ini. Di dalam bagian umum juga. Pengusutan kasus dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Ketua DPR Setia Novanto saat ini bergulir di Mahkamah Kehormatan Dewan. Namun selain dugaan pelanggaran etika, pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden untuk kepentingan pribadi dinilai syarat pelanggaran pidana. Terlebih dalam kapasitas Setia Novanto sebagai Ketua DPR dan pejabat publik. Institusi penegak hukum lain seperti kepolisian, kejaksaan, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi diminta proaktif untuk ikut mengusut dugaan pidana dalam kasus ini. Satu, ya kalau kita bicara buat penanganan kasus ini, bagaimana misalnya nanti Majelis Kode Etik bekerja secara baik, gitu, kemudian memenuhi rasa keadilan publik, tidak mempertimbangkan konfigurasi atau kepentingan politik, begitu ya. Nah, kedua kan kalau kita bicara dugaan tindak pidana kan, terlalu banyak yang bisa kita lihat gitu. Satu, kalau kita bicara dalam konteks yang lebih normatif misalnya kan, ada indikasi misalnya memperdagangkan pengaruh, trading of influence begitu ya. Kita juga sudah meratifikasi undang-undang UNCIC begitu ya, United Convention Against Corruption begitu, dan kemudian juga kita sudah menerapkannya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua kalau kita bicara dalam undang-undang tindak pidana korupsi kan ada, bisa itu dalam konteks penipuan begitu ya, atau misalnya percobaan pemerasan begitu. Nah, pendapat senada juga disampaikan Komisioner Kompolnas M. Nasir. Meski belum ada laporan secara resmi, namun menurutnya kepolisian dapat mengambil inisiatif untuk mengusut kasus ini. Polri itu melihat kalau ada unsur-unsur pidana umum di sana dan tidak membutuhkan pengaduan, ya kenapa tidak? Paling tidak Polri melakukan upaya intelijen untuk mengungkap bahwa di sini ada persoalan-persoalan hukum. Seperti itulah. Menurut Bapak sendiri,
Sebelumnya, anggota Mahkamah Kehormatan Dewan Syarifuddin Suding juga menyebut bahwa pencatutan nama presiden yang diduga dilakukan Setia Novanto untuk mendapatkan saham PT Freeport berpotensi masuk pidana penipuan. Keterlibatan penegak hukum untuk ikut membuka skandal dugaan pelanggaran yang dilakukan pimpinan DPR Setia Novanto diharapkan akan membuat pengungkapan kasus ini menjadi terang benderang. Tim Liputan Metro TV. Kita beralih ke informasi lain. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan ketiadaan jaksa dalam unsur calon pimpinan KPK dinilai bisa menjadi bumerang KPK di kemudian hari. Bahkan tersangka korupsi bisa terlepas hanya karena kalah gugatan pra-peradilan ataupun judicial review di MK. Ditemui di gedung DPR, Fahri Hamzah menjelaskan bahwa ranah tentang seleksi pimpinan KPK melalui uji kelayakan dan kepatutan akan ditentukan oleh Komisi 3 dalam waktu dekat. Namun Fahri mengakui masalah ketiadaan jaksa dari 8 capim KPK bisa menjadi ganjalan. Fahri menjelaskan banyak dari kalangan pakar yang bisa mengancam akan mengajukan gugatan judicial review jika pimpinan KPK tidak ada yang berlatar belakang jaksa. Lain halnya jika tidak ada dari unsur kepolisian. Menurut Fahri, bukan persoalan yang besar, namun dari jaksa menjadi sangat relevan karena jaksa lebih mengetahui dari soal penyidikan hingga penuntutan. Masa tugas pimpinan KPK saat ini akan berakhir 16 Desember mendatang. Namun hingga kini 8 dari 10 calon pimpinan KPK belum menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Kalau kita mengesahkan paket yang ada sekarang ini, sementara undang-undang mengharuskan, ya, undang-undang KPK pasal 43 kalau tidak salah atau bisa dicek itu, kan bunyi pasalnya mengatakan bahwa pimpinan KPK terdiri dari pemerintah dan masyarakat, gitu. Lalu di bidang pemerintahnya mengatakan pimpinan KPK itu terdiri dari penyidik dan penuntut, gitu. Nah, kalau dia tidak ada polisi, itu bisa dimengerti karena di dalam undang-undang disebutkan juga bahwa dalam kasus korupsi jaksa itu juga penyidik dan dia juga penuntut. Ya, sementara itu hasil survei Indonesia Corruption Watch menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak mengharuskan pimpinan KPK berlatar belakang jaksa atau polisi. Sebanyak 73% responden menyebut bahwa unsur jaksa bukan keharusan menjadi pimpinan KPK. ICW menggelar survei di 5 kota besar yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar. Survei dilaksanakan pada akhir Oktober hingga 20 November yang melibatkan 1.500 responden. Menurut peneliti ICW Firdaus Ilyas, survei dilatar belakangi proses seleksi pimpinan KPK yang tengah berlangsung di DPR saat ini, dan kedua, masyarakat perlu dilibatkan dalam penentuan seleksi. DPR seharusnya mempertimbangkan proses seleksi pimpinan KPK dengan mendengarkan masukan dari masyarakat. Ketika responden ditanyakan apakah unsur pimpinan KPK harus berlatar belakang kepolisian atau kejaksaan, jawaban responden hampir 80% menyatakan tidak perlu. Baik jaksa ataupun polisi bukanlah masalah yang terpenting untuk memberdayakan KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi di garda terdepan. Peneliti ICW Donald Faris menilai Komisi 3 DPR tengah bermain dengan logika politik dengan tetap mempertanyakan ketiadaan unsur wakil jaksa dari 8 capim yang telah diloloskan oleh Pansel KPK. Mereka mengesampingkan logika hukum yang harusnya tidak mempersoalkan tidak adanya unsur jaksa dari 8 calon pimpinan KPK yang telah diloloskan. Memperkuat logika politik, bukan logika hukum atau logika ketatanegaraan. Jadi yang didewakan oleh DPR itu kan adalah kemauan politik, dan harusnya survei ini juga menjadi refleksi bagi DPR bahwa masyarakat itu ingin selalu KPK ada. Tadi Pak Eson juga sudah sampaikan, kalau kita merefleksikan kepada Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang KPK, tidak ada satupun dasar hukum bagi DPR untuk menolak, apalagi mengembalikan sejumlah nama kepada pemerintah untuk
Meskipun sudah kondusif, polisi masih berjaga di akses jalur masuk perusahaan tambang Bumi Sukses Indo atau BSI mengantisipasi perusakan tambang susulan. Polisi juga mengevakuasi kendaraan karyawan yang kena sasaran perusakan. Sedangkan warga di sekitar tambang emas Gunung Tumpang Pitu di Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi kembali beraktivitas seperti biasa. Sementara itu, tim gabungan Inafis Polres Banyuwangi dan Polda Jawa Timur telah menggelar olah TKP. Tim Inafis juga menyisir beberapa titik di area pertambangan guna investigasi lebih lanjut. Sedikitnya 2 unit truk, 2 unit kontainer, 3 unit sepeda motor dan sejumlah alat berat milik PT BSI hangus dibakar.